Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Senang boleh bersama kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Dan sebelum kita bersama mendengarkan Sapaan Teduh di hari ini, mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita satukan hati, kita berdoa. Puji-pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan Allah kami, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan kami. Dan sebelum semua kami lakukan, kami mau bersama mendengarkan firman-Mu. Berkati kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh benar-benar kami mengerti dan benar-benar kami pakaikan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan teduh kita di hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 4. Kami bacakan firman Tuhan berkata kepada kita, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikian sapaan teduh kita. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, harta bisa habis, kesehatan bisa goyah, jabatan bisa hilang, bahkan relasi yang indah pun bisa berubah. Tapi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan tentang sesuatu yang tidak pernah berubah dan tidak pernah hilang, yaitu warisan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di sorga. Maka hari ini tema yang kami berikan adalah warisan yang tak tergantikan. Dalam sapaan teduh kita 1 Petrus 1 ayat 4, Rasul Petrus menulis bahwa kita dipanggil untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. 3 hal yang ditegaskan di sini. Pertama adalah, tadi sudah jelas kita dengar, tidak dapat binasa. Artinya warisan ini tidak akan rusak, tidak akan hilang seperti harta dunia yang habis atau musnah. Lalu yang kedua, warisan ini tidak dapat cemar. Artinya kemurniannya terjaga, tidak ada dosa, tidak ada kecurangan atau kejahatan yang bisa merusaknya. Dan yang ketiga, tidak dapat layu. Artinya warisan ini adalah keindahan yang kekal, tidak seperti bunga yang indah hari ini lalu layu besok. Warisan ini akan tetap indah saudaraku sampai selama-lamanya. Ya, warisan ini adalah hidup kekal bersama Tuhan kita. Itu bukan hadiah sementara, tetapi janji kekal yang sudah disiapkan dan dijaga oleh Tuhan sendiri untuk kita. Ini sama seperti ada sebuah ilustrasi, ya. Ada seorang ayah yang meninggalkan warisan untuk anaknya. Ia menyimpannya di sebuah brankas khusus di sebuah bank dengan sistem keamanan yang terbaik di dunia. Tidak ada pencuri, bencana, atau kerusakan yang bisa mengganggunya. Ya, anaknya pun tahu bahwa suatu hari ia pasti akan menerima warisan itu. Mengetahui hal itu membuat sang anak tetap semangat bahkan ketika hidupnya sedang susah sekalipun. Ya, saudaraku, warisan yang Tuhan sediakan jauh lebih aman dari brankas manapun. Itu tidak tersimpan di bumi tetapi di sorga. Dan yang menjaga bukan sistem keamanan, tetapi Tuhan sendiri. Karena itu, meskipun hari ini kita mengalami kesulitan saudaraku, kita jangan sampai kehilangan arah. Kita tahu tujuan kita. Kita tahu kita punya harta, punya warisan. Dan kita tahu kemana kita menuju. Lalu apa artinya bagi kita dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya? Pertama saudaraku, jangan terlalu melekat pada harta dunia. Baik pekerjaan, uang, atau jabatan memang penting ya. Tetapi semuanya hanya titipan sementara. Lalu yang kedua, tetaplah setia dan bertekun di dalam Tuhan. Kita bisa menjalani hari ini dengan sukacita,
Walau situasi belum sempurna, tidak seperti yang kita harapkan. Karena kita tahu ujung perjalanan kita penuh kemuliaan. Dan yang ketiga, hiduplah dalam perspektif kekekalan. Apapun yang kita lakukan hari ini, baik dalam pekerjaan kita, dalam kita melayani, dalam kita membangun relasi komunikasi dengan siapapun, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, lakukanlah dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, Sang Pemilik warisan itu. Ya, saudaraku, hari ini mari kita berjalan dengan hati penuh pengharapan. Ingat, yang kita kejar bukan hanya keberhasilan di bumi, tetapi mahkota kekal di sorga. Ya, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menyediakan warisan yang kekal bagi kami. Tolong kami agar hari ini kami berjalan dengan iman, tidak terikat pada hal-hal yang sementara, tetapi fokus pada janji-Mu yang kekal. Beri kami kekuatan untuk setia dan bertekun ya Tuhan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa dan mengangkatkan syafaat kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pelaksanaan musyawarah pelayanan Moria Klasis Jakarta Kalimantan yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 16 Agustus. Kami memohon pimpin dan sertai setiap panitia yang sudah bekerja mempersiapkan acara ini. Beri mereka kekuatan, kesehatan, dan sukacita dalam melayani. Dan berkati para peserta yang hadir dari berbagai runggun-runggun di klasis kami, agar datang dengan hati yang tulus, pikiran yang terbuka, dan semangat persaudaraan. Tuntun setiap pembahasan, keputusan, dan rencana pelayanan yang akan dibuat, supaya semuanya selaras dengan kehendak-Mu, membangun jemaat dan memuliakan nama-Mu. Jauhkan mereka dari segala hambatan dan gangguan ya Tuhan, yang dapat mengganggu kelancaran acara, baik secara teknis maupun dalam hubungan antara peserta. Dan pimpin proses pemilihan pengurus Moria Klasis yang baru, agar terpilih pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, memiliki hati hamba, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan setia melayani dengan kasih. Kiranya Tuhan memberkati melalui MUPEL ini, Moria Seklasis Jakarta Kalimantan semakin bertumbuh dalam iman, semakin teguh dalam kasih, dan semakin giat dalam pelayanan. Tolong Moria menjadi teladan dalam keluarga, pembawa damai di tengah jemaat, dan terang Kristus di tengah masyarakat. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan MUPEL ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat-Mu tetap melimpah, dan juga berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan sapaan teduh pada hari ini, dalam segala situasi kondisi kehidupannya, Tuhan yang kuatkan, dan kami percaya Tuhan memberikan berkat yang melimpah. Ini doa kami Bapak, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.